Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Adalah seorang khalifah yang bernama Khalifah Ma'mun. Dia punya pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah sebuah kelompok yang meyakini bahwa akal itu lebih tinggi daripada dalil. Bahwasanya akal itu lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Itu Mu'tazilah. Di antara pemikiran mereka, Pak, bahwa Al-Quran itu makhluk. Menurut kaum Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Ya. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi dia firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk? Sebab yang namanya makhluk kan tidak sempurna. Berarti ada jalan untuk mengkritik Al-Quran. Ya akhwal Islam, a'azakumullah wa ya. Nah, Khalifah Ma'mun memaksa rakyatnya untuk meyakini keyakinan ini. Siapa saja ulama yang tidak mau ikut, imma dibunuh atau disiksa. Maka banyak ulama yang lari, seperti Imam Syafi'i lari ke Mesir. Ada juga ulama yang selamat karena apa? Tauriyah. Seperti Imam Ali bin Ibn al-Madini. Ibn al-Madini ya ditangkap, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Apa kata Ali bin al-Madini? Saya bersaksi Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil, 4 ini makhluk. Padahal maksudnya Imam Ali bin Madini, yang makhluk itu 4 ini, maksudnya begitu. Bukan Al-Qurannya. Selamat beliau. Imam Ahmad ditangkap juga, termasuk ditangkap Imam Ahmad bin Hambal. Maka beliau pun diseret ke Baghdad. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan engkau pertemukan aku dengan Ma'mun. Allah kabulkan, ternyata Khalifah Ma'mun mati. Digantikan oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah. Ternyata anaknya sama aja dengan bapaknya. Akhirnya Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk, beliau nggak mau. Akhirnya beliau pun dibawa ke tempat penyiksaan, Pak. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad gak mau. Sampai-sampai ada seorang muridnya merasa iba dan berkata, ya Aba Abdillah, apa sih susahnya kau mengatakan Al-Quran makhluk? Kamu kan keadaannya terpaksa, darurat. Kata Imam Ahmad, ukhruj. Iya, kamu keluar, lihat di luar. Maka dia pun keluar, ternyata di luar sana ribuan orang sudah siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengatakan Al-Quran makhluk, berapa banyak orang yang akan sesatkan, kata beliau. Beliau tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. 2 tahun, Pak, disiksa, Pak. Dicambuk, Masya Allah. Sampai kemudian Al-Mu'tasim Billah pun mati. Digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Wathiq Billah. Nah, di zaman Al-Wathiq Billah terjadi dialog antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Karena kan ulama Mu'tazilah diangkat sebagai ulama kerajaan. Di antaranya Ibnu Abi Duad. Sedangkan ulama Ahlus Sunnah hampir semuanya dipenjarakan dan disiksa. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Maka kemudian dibawalah seorang ulama Ahlus Sunnah di hadapan Al-Wathiq Billah. Kemudian Al-Wathiq berkata kepada Ibnu Abi Duad, jadilu, debat dia. Kata ulama Ahlus Sunnah ini, ya Amirul Mukminin, bagaimana aku hendak mendebat dia sementara aku dalam keadaan diborgol seperti ini, dalam keadaan dirantai seperti ini. Kata Al-Wathiq Billah, lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Lalu ulama ini berkata, wahai Amirul Mukminin, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan, kata Al-Wathiq. Lalu ulama Ahlus Sunnah ini berkata kepada Ibnu Abi Duad, ulamanya Mu'tazilah, yang kamu serukan bahwa Al-Quran itu makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah? Kata
Kata Ibnu Abi Duat apa? Tidak. Kata ulama Ahlus Sunnah apa? Subhanallah. Sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui? Kata Ibnu Abi Duat apa? Aidil kalam. Coba ulangi perkataanmu. Saya ulangi. Yang kamu dakwahkan itu bahwa Al-Quran makhluk. Apakah Rasulullah mengetahuinya? Tahu. Abu Bakar tahu? Tahu. Umar? Tahu. Utsman? Tahu. Ali juga? Tahu. Taib, kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Subhanallah. Sesuatu yang mereka tidak dakwahkan, kamu dakwahkan? Mendengar itu Al-Wasik Billah langsung masuk ke kamarnya, Pak, sambil ketawa. Kata Al-Wasik Billah, benar juga orang ini. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, masa aku mendakwahkannya? Akhirnya kata Al-Wasik Billah, keluarkan semua yang ada di penjara, bebaskan semuanya, bebaskan. Dibebaskan, Pak, semuanya, Pak. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Beliau pun dibawa ke rumahnya dalam keadaan badannya udah hancur, Pak. Darah, Masya Allah.